Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita dalam sesi penulisan ilmiah. Ini adalah sesi kelima. Mungkin sebelumnya sudah ada beberapa materi ya, baik itu dari Pak Guspi maupun dari Bu Ismi. Minggu ini saya akan masuk ke sesi kelima. Harusnya memang telah artikel itu akan saya balik dulu ya. Jadi saya nggak bisa masuk ke telah artikel kalau belum menyampaikan sesi perencanaan penulisan. Jadi perencanaan penulisan dulu, nanti baru ke telah artikelnya. Silakan yang belum mengaktifkan kamera, diaktifkan dulu ya. Karena sesuai dengan kesepakatan kita, Anda hadir dalam kelas jika kameranya terbuka. Namun kalau misalnya ada permasalahan, itu silakan izin melalui chat room. Dan itu saya sudah sampaikan berkali-kali. Minggu yang lalu mungkin dengan Bu Ismi sudah ada semacam pembahasan tentang etika penulisan oleh Pak Guspi, kemudian menyusun kalimat efektif, kemudian juga bagaimana modal menulis ya, penelusuran kepustakaan. Nah, di sini saya akan menyampaikan perencanaan penulisan ilmiah dulu, step-stepnya, kemudian baru nanti kita akan satu persatu ya mengurai step-step tersebut. Di dalam perencanaan penulisan ilmiah, kenapa kita harus menulis ilmiah dan membangun ide atau gagasan? Nah, ini yang kemudian kita akan lihat ya. Jadi, ini adalah hasil survei National Association of College and Employee Amerika Serikat tahun 2002. Ini memang sudah lebih dari 20 tahun yang lalu ya mungkin ya. 457 pimpinan perusahaan itu diwawancarai. Jadi dari hasil wawancara pada National Association of College and Employer ini, di sini pimpinan perusahaan disuruh mengisi gitu ya, profil lulusan perguruan tinggi yang diinginkan oleh dunia kerja itu seperti apa. Nah, dari hasil survei tersebut, ternyata ya nomor 1 itu adalah kemampuan komunikasi, di angka 4,69 dengan skala tertinggi 5. Tapi kemudian kita lihat di sini bahwa indeks prestasi lebih daripada 3 itu di peringkat 17. Jadi kalau kita lihat ini di profil lulusan yang diinginkan oleh perguruan yang diinginkan oleh dunia kerja itu adalah kemampuan komunikasi itu nomor 1, kemudian kejujuran, integriti itu nomor 2, kemampuan bekerja sama nomor 3, kemampuan interpersonal nomor 4, 5 beretika, 6 motivasi atau inisiatif, 7 kemampuan beradaptasi, 8 daya analitik, 9 kemampuan komputer, dan 10 kemampuan berorganisasi. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, bahwa ya indeks prestasi itu justru nomor 17. Jadi kalau kita lihat di sini ramah, sopan, bijaksana justru terakhir di atas indeks prestasi. Kemudian kreatif, humoris, kemampuan berwirausaha. Jadi kalau 20 hal yang diinginkan itu ya kita lihat semuanya ini kebanyakan adalah soft skill dan kemampuan kerjasama, kemampuan kemudian berkomunikasi. Nah, kita lihat ya, kemampuan komputer di peringkat 9, daya analitik di peringkat 8. Jadi kebanyakan dari yang kemudian diminta itu adalah soft skill. Jadi pembelajaran soft skill ini memang mengiringi dan selalu diingatkan untuk bahwa ketika Anda masuk ke dunia kerja, kemudian ada standar ya, ada standar. Dan kemudian ternyata kemampuan komunikasi itu nomor 1.
Kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, kemampuan bekerja sama, jujur, beretika. Nah, ini yang kita lihat menjadi 5 besar dari apa yang diharapkan. Jadi kalau Anda lihat kemampuan komunikasi, tentu komunikasi ini tidak hanya dari sisi verbal, berbicara gitu ya, lisan, tapi juga kemampuan tulisan. Kemampuan komunikasi menulis ini menjadi hal yang wajib dimiliki karena kita harus melaporkan hasil kegiatan, melaporkan apapun itu baik lisan maupun tulisan. Nah, semua hal saat ini dokumentasi tentu saja tertulis. Jadi laporan, report, hasil analitik itu disampaikan dalam kemampuan komunikasi dalam menulis. Jadi kalau kita lihat di sini nomor 1 adalah kemampuan komunikasi. Nah, pada tanggal 27 Januari 2012, Direktorat Jenderal Dikti, dulu namanya seperti itu ya, Kemendikbud, ini mengeluarkan surat edaran ya, semacam surat edaran kepada seluruh rektor, ketua dan direktur bahwa penulisan karya ilmiah itu menjadi wajib untuk syarat kelulusan. Jadi untuk lulus program sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah. Untuk lulus program magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional, diutamakan yang terakreditasi Dikti. Dan untuk lulus program doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untuk terbit artinya accept ya, untuk terbit pada jurnal internasional. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah persyaratan yang kemudian kemampuan berkomunikasi tadi termasuk dalam menulis ya, kemampuan komunikasi lisan dan tulisan, dan hal ini adalah kemampuan komunikasi menulis, ini menjadi syarat untuk lulus. Jadi sejak 2012, kelulusan setelah Agustus 2012 itu diberlakukan ketentuan bahwa menulis ilmiah itu menjadi hal yang wajib untuk syarat kelulusan. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa kita harus menulis ilmiah, gitu ya? Karena kemarin mungkin ya pada pendahuluan itu disebutkan. Tapi di sini saya ingin tekankan bahwa semua boleh, ya. Semua harus, bukan boleh, semua harus menulis. Kalau kayak kita di Sivitas Akademika, kenapa kita harus menulis? Itu amanat Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi amanat Tridharma Perguruan Tinggi adalah penyebarluasan iptek, asas kebermanfaatan dari apa yang kemudian sudah kita teliti, sudah kita tulis, sudah kita analisis, ini harus disebarluaskan yang disebut dengan diseminasi. Jadi amanat Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya adalah penyebarluasan iptek supaya bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian diseminasi hasil temuan ilmiah itu kepada siapa saja gitu ya. Selain kepada Sivitas Akademika untuk kemudian bisa mengembangkan, melanjutkan atau membuat sesuatu yang baru lagi, maka juga stakeholder. Stakeholder ini pengambil keputusan, pengambil kebijakan. Jadi diseminasi hasil temuan ilmiah ini tidak hanya kepada kita-kita ya, mahasiswa antar mahasiswa, dosen dengan mahasiswa, atau mungkin dosen dengan dosen ya, Sivitas Akademika, tapi juga pengambil keputusan kayak orang-orang yang berada di dinas instansi yang kemudian memiliki ya kewenangan untuk mengambil kebijakan, untuk mengambil intervensi, untuk mencegah misalnya terkait dengan masalah-masalah yang timbul. Dalam hal ini kita tentu saja di masalah kesehatan. Kemudian apalagi kenapa kita harus menulis gitu ya, media komunikasi ilmiah. Di sini kita akan mengkomunikasikan hasil yang kemudian apakah itu di makalah, dalam bentuk buku, dalam bentuk diktat, atau majalah, jurnal, abstrak, atau proceeding, atau pamflet, atau leaflet, dan sebagainya, ini adalah bentuk media komunikasi ilmiah. Jadi kalau bayangkan kalau ternyata tidak ada publikasi ilmiah, bagaimana kita mau merujuk, bagaimana kita mau merefer ya, bagaimana kemudian kita mau menulis lebih lanjut, mengembangkan pengetahuan gitu, karena sebatas yang kita tahu itu terbatas, sehingga setiap orang yang kemudian menghasilkan suatu temuan baru, informasi baru, data yang baru sebaiknya memang di-share supaya kita tahu apa yang kemudian terjadi gitu ya. Saat ini misalnya pandemi COVID-19 itu begitu mudah kita akses informasinya, yang terbaru pun ada, sehingga kita tidak perlu tertinggal. Jadi apapun update yang ada gitu ya terkait dengan kemajuan di bidang treatment, di bidang terapi, di bidang pencegahan, kemudian di bidang
upaya-upaya intervensi yang pas misalnya itu semua di-share untuk kemudian menjadi best practice ya. Jadi bisa kemudian diterapkan atau kemudian bisa diuji coba atau kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, ini latar belakangnya. Nah, tadi mengapa kita perlu melakukan publikasi ilmiah ya atau penulisan ilmiah ini kemudian dipublikasikan. Tadi ya, sesuai dengan surat edaran dari Dikti bahwa sebagai syarat kelulusan. Bahkan Anda untuk lulus pun harus nulis artikel ya. Kemudian apalagi diseminasi hasil penelitian. Jadi hasil penelitian kita dipublish dong gitu supaya orang tahu gitu ya. Reputasi kualitas penelitian kita. Kalau kita berani melakukan publikasi hasil penelitian kita, maka ini menunjukkan bahwa kualitas penelitian kita itu mampu kita pertanggungjawabkan bahwa kemudian kita melakukan penelitian itu dengan baik, menjaga kualitas, kemudian menjaga kualitas dan reliabilitas. Untuk dosen terkait jenjang karir ya, jadi kalau misalnya mau naik ke pangkat itu biasanya dosen harus ada karya tulis ilmiahnya nih, mana nih karya tulis ilmiah. Kalau misalnya mau guru besar ke profesor harus ada misalnya menulis jurnal internasional itu 2 misalnya begitu. Jadi itu sudah mulai diupayakan untuk kemudian menjadi jenjang karir bagi setiap dosen. Kemudian alat tukar mendapatkan beasiswa. Jadi kalau misalnya kita mau dapat funding, scholarship misalnya kayak gitu, tentu di dalam list publication kita, jadi CV itu, kurikulum vitae itu, daftar riwayat hidup itu biasanya dilengkapi dengan karya tulis. Jadi apa yang sudah pernah kita tulis. Nah, itu akan menjadi barter, menjadi penilaian tersendiri ketika orang mau memberikan funding atau enggak. Jejak riwayat tulisan kita itu akan kemudian juga membuat penilaian tersendiri terhadap rekognisi dari keahlian kita. Jadi misalnya saya nulisnya tentang stunting, nulisnya tentang gizi, maka kita akan dinilai itulah kepakaran kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pernah nulis tentang counseling, kemudian kita ngaku pakar counseling, orang nggak percaya gitu ya. Jadi memang list of publication itu menjadi alat tukar mendapatkan beasiswa atau funding. Kemudian berperan menjalin networking dan funding ya terutama internasional itu orang akan lihat dulu. Ini keahlian orang ini apa gitu ya. Nah, maka kemudian dilihat dari tulisan-tulisannya. Kemudian menunjukkan daya saing bangsa khususnya bidang riset dan pendidikan. Nah, daya saing bangsa ini kemudian ketika kita jarang sekali menulis ini yang dihasilkan ini apa gitu ya di bidang penelitian dan pendidikan. Nggak terdetek siapa Anda gitu kan. Nah, itu dikenali dengan hasil-hasil karya kita terutama publikasi. Nah, kalau misalnya saat ini kan mudah untuk mencari rekognisi seseorang gitu ya, apakah orang ini sebetulnya kompeten atau enggak ketika misalnya mau diserahi sesuatu. Nah, ya ketik namanya, institusinya, kemudian muncul. Apa yang muncul gitu ya, karya-karyanya yang muncul apa gitu. Nah, boleh Anda ketik nama Anda sendiri, apakah ada muncul karya Anda gitu ya. Nah, ini kemudian dinilai. Jadi kemudian kalau misalnya tulisan itu rata-rata dari luar negeri, orang Indonesia sedikit menulis, itu kan menunjukkan daya saing bangsa itu memang rendah ya. Ternyata efeknya sangat berdampak. Kita nggak inovatif, kita nggak kreatif gitu ya, karena kita sendiri daya saingnya nggak ada gitu. Kalau misalnya kita yakin bersaing di internasional, kita mampu menulis dengan baik gitu ya, maka mulai banyak nih karya-karya kita yang kemudian muncul di internasional. Jadi hal ini juga menunjukkan daya saing bangsa. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah sekian-sekian yang menulis hanya sekian-sekian gitu, sekian persen penduduknya, terus hasil karyanya cuma sekian persen gitu. Nah, ini kan menunjukkan rendah sekali gitu ya. Sebetulnya kenapa kemudian kita rendah itu menulis, karena kita sendiri daya baca kita ya, keinginan untuk membaca kita rendah. Karena biasanya orang menulis harus membaca dulu. Jadi kalau misalnya kita minat untuk membaca itu rendah, kemungkinan pasti ya itu sejajar dengan kemampuan kita menulis. Karena nggak mungkin orang menulis tanpa membaca gitu ya. Nah, di sini mungkin definisi segala macam sudah dibahas di pengantar, namun kemudian kita lihat di sini bahwa tadi sesuai dengan hasil survei kemampuan komunikasi itu penting, di mana kemampuan berkomunikasi tadi ya baik lisan dan tertulis itu merupakan salah satu aspek soft skill yang kemudian harus dikuasai oleh lulusan perguruan tinggi karena diperlukan di hampir semua bidang pekerjaan.
Namun faktanya aspek kemampuan berkomunikasi relatif kurang mendapat perhatian serius dalam proses pembelajaran mahasiswa. Jadi di sini kalau kita lihat saja saya sudah ngomong berkali-kali tapi kemudian tetap ada tetap saja banyak yang kurang respons. Jadi kemampuan berkomunikasi Anda sangat-sangat rendah. Bagaimana menghargai, beretika itu juga misalnya kita lihat dari cara Anda merespons misalnya. Jangan sampai orang ngomong berkali-kali. Ya, kalau kayak gitu kena tendang kita dari dunia usaha ya. Nggak ada orang mau mempekerjakan orang yang lelet, misalnya, yang kemudian nggak inovatif, yang kreatif. Anda saja kalau jadi bos nggak akan mau memilih karyawan yang seperti itu gitu kan. Nggak usahlah jadi bos, berteman aja. Kalau berteman dengan orang lelet kan nggak mau gitu kan. Yang kemudian nggak responsif, nggak mau juga gitu, ngeselin gitu kan. Nah ini yang kemudian penting untuk Anda pahami bahwa kemampuan berkomunikasi verbal, inverbal, interpersonal, lisan, tulisan, ini hal yang kemudian menjadi salah satu aspek soft skill yang kemudian harusnya digali, dikembangkan kayak gitu. Jadi memang ada orang yang kemudian pendiam tapi mampu menulis dengan baik. Ada juga yang kemudian orang memiliki kemampuan ngomong tapi terus nggak mampu menulis dengan baik. Nah di sini kita diminta setidaknya seimbang antara kemampuan lisan dan tulisan. Nah kemudian minimal Anda mampu menulis. Jadi tidak hanya pandai ngomong, pandai nulis juga. Tidak pandai ngomong, nulis pandai. Nah ini yang kemudian dimintakan ya, skill yang dimintakan bahwa kemudian komunikasi lisan dan tertulis itu merupakan salah satu aspek soft skill iya. Dan Anda lihat tadi hasil survei menunjukkan bahwa memang kemampuan berkomunikasi menjadi nomor satu ya dalam kemudian yang diminta oleh dunia usaha terhadap lulusan perguruan tinggi. Jadi ini yang harusnya Anda coba untuk berubah ya. Jadi kalau misalnya kemampuan berkomunikasi nggak bagus, nanti kemungkinan besar Anda akan tertinggal. Jadi kalau kita lihat di sini kemampuan untuk menulis karangan ilmiah tidak cukup berbekal penguasaan pengetahuan atau knowledge, bagaimana menyusun karangan ilmiah, tetapi juga memerlukan keterampilan yang didasarkan oleh bakat dan kemauan untuk melatih diri secara terus-menerus. Nah, kenyataannya banyak mahasiswa yang kurang peduli, mungkin juga tidak tahu arti penting kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan soft skill. Umumnya hanya fokus pada bagaimana memperoleh indeks prestasi kumulatif yang tinggi. Jadi bukan hanya berfokus kepada prestasi akademik, tapi juga prestasi yang sifatnya organisasi seperti itu. Jadi sering saya katakan dulu waktu kita kuliah offline gitu ya, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kuliah pulang, udah selesai gitu kan. Nah, ini penting untuk kemudian mencintai kampus dengan melakukan organisasi ekstrakurikuler dan kemudian bersosialisasi, meningkatkan kemampuan soft skill dan peningkatan kemampuan bekerja sama dan peningkatan kemampuan berorganisasi. Jadi ini sangat penting ya, karena bagaimanapun ini adalah soft skill yang diminta. Jadi tidak hanya kita fokus kepada IPK kita tinggi ya, karena ternyata IPK di atas 3 itu hanya urutan ke-17 yang diinginkan oleh dunia kerja. Nah, kita lihat di sini ada macam-macam jenis karangan menurut Finosa mengklasifikasikan karangan berdasarkan bobot atau 3 jenis, yaitu ada karangan ilmiah, ada karangan semi ilmiah atau ilmiah populer, dan ada karangan non ilmiah atau fiksi. Jadi ada ilmiah, ada semi ilmiah atau ilmiah populer, dan fiksi atau non ilmiah gitu ya. Ini yang kemudian kita tahu dan kemudian kita pahami bahwa memang seperti itulah jenis-jenis tulisan. Nah, karangan ilmiah atau karya tulis yang memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan, ini kita bisa misalnya ya kita kenali dengan menulis paper, kemudian skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Ini yang disebut dengan karangan ilmiah atau karya ilmiah. Nah, kalau kita lihat karya ilmiah ini merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Nah, karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu hal yang terdapat dalam objek tulisan. Ya, jadi di sini karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu hal yang terdapat dalam objek tulisan.
Nah, kalau kita lihat jenis karya ilmiah tadi untuk karangan ilmiah ada makalah, ya, paper, ya, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Sementara yang disebut dengan karangan semi ilmiah itu seperti misalnya artikel di majalah, editorial, ya, opini, feature, reportase, dan lain-lain. Yang sedangkan kalau kita lihat ini yang karangan non ilmiah atau fiksi adalah seperti anekdot, opini, dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, naskah drama, puisi. Nah, ini termasuk ke dalam karangan non-ilmiah. Nah, jadi kita membatasi kepada mana? Yang pertama nih, kita akan membuat karangan ilmiah, di mana formatnya adalah apakah nanti bentuknya paper, laporan, skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal ilmiah. Ya, beda dengan artikel yang kemudian ditulis di di majalah-majalah populer misalnya. Nah, kita akan menulis artikel atau manuskrip, ya, yang kemudian hasil dari suatu analisis, ya, suatu penelitian yang sifatnya memang susunannya adalah karya tulis ilmiah gitu. Nah, prinsip-prinsip umum yang mendasari penulisan sebuah karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu ditulis dengan prinsip objektif, artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karya ilmiah harus didasarkan kepada data dan fakta. Jadi objektif, jadi nggak bisa kita ngarang.com, nggak bisa kita kemudian menyusun yang tidak ada data dan tidak ada faktanya. Kemudian prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif. Dan rasional dalam membahas data. Jadi kita semua ini kalau menulis karya ilmiah ini tentu prinsipnya ada objektif, ya, kemudian penyimpulan penemuannya menggunakan penalaran induktif dan deduktif, dan rasional dalam pembahasan data. Nah, apa ciri-ciri karya ilmiah itu? Ciri-ciri karya ilmiah logis, ya, artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Jadi kalau yang nggak logis, ya nggak bisa masuk dalam karya ilmiah. Kemudian sistematis, artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Logis, sistematis, objektif, artinya segala keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya berdasarkan data dan fakta. Lengkap, artinya segi-segi masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya. Lugas, artinya pembicaraan langsung kepada hal-hal pokok, jadi nggak kemana-mana, ya, to the point. Seksama, artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan betapapun kecilnya. Jadi tentu saja di sini ada kontrol terhadap bias, confounding, kayak gitu, ya. Apapun yang terkait dengan kesalahan itu dikontrol seminimal mungkin untuk terjadi. Nah, kemudian jelas. Artinya, segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Kemudian empiris, artinya kebenaran dapat diuji. Terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Kemudian berlaku umum, yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Kemudian penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim dan tuntas. Artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ciri-ciri karya ilmiah itu banyak gitu, ya. Nah, kalau dilihat di sini ada di sini 6, di slide kedua ada 6, kemudian di slide ke 1 juga ada 6, ada 12 ciri karya ilmiah, mulai dari logis, sistematis, objektif, lengkap, lugas, seksama, kemudian jelas, empiris, terbuka, berlaku umum, general, ya, kemudian menggunakan ragam bahasa ilmiah ditulis kemudian secara ilmiah, tuntas. Ada 12 ciri karya ilmiah. Kemudian kita lihat bahwa pendekatan metode ilmiah ini pasti digunakan, ya, dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi pada dasarnya metode ilmiah menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Rasional berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan atau literatur, dan empiris berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan laboratorium. Jadi kita lihat di sini ada dua pendekatan yang digunakan dalam metode ilmiah, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan empiris.
Nah, kemudian kita lihat di sini ada tujuan karya ilmiah. Karangan ilmiah itu memiliki beberapa tujuan, antara lain memberikan penjelasan, jadi diberikan penjelasan tentang sesuatu hal gitu ya, memberi komentar atau penilaian, jadi ada sifatnya menilai apa yang kemudian terjadi fenomenanya, kemudian diberikan komentar atau diberikan penilaian, kemudian memberikan saran, menyampaikan sanggahan, atau membuktikan hipotesis. Jadi ada beberapa tujuan ketika kita menulis karya ilmiah. Kasih penjelasan kah? Memberi komentar atau penilaian kah? Memberikan saran, saran itu biasanya dalam bentuk policy brief gitu ya, menyampaikan sanggahan, atau membuktikan hipotesis. Nah, kalau kita lihat di sini syarat-syarat karya ilmiah. Jadi ada beberapa syarat-syarat karya ilmiah yang kemudian menurut Brotowijoyo ini adalah tadi ya, termasuk juga karya ilmiah itu menyajikan fakta objektif secara sistematis. Jadi menyajikan fakta yang objektif secara sistematis. Jadi nggak bisa yang misalnya kita nggak runtut gitu ya. Tentu saja ketika kita menyusun karya ilmiah itu ada sistematikanya. Makanya disebut sistematis karena memang ada sistematikanya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa gitu ya. Kemudian aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Jadi tentu saja ada landasan teoritis yang terkait dengan apa yang kemudian kita akan tulis. Jadi aplikasi hukum alam itu biasanya terkait dengan apa yang sudah baku, teori-teori yang sudah baku, hukum alam yang kemudian disepakatin gitu ya. Karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat rekaan. Dalam pengertian jujur terkandung sikap etik penulisan ilmiah, yakni menyebutkan rujukan dan kutipan yang jelas. Jadi mungkin di awal sudah disebutkan ya bagaimana etika dalam melakukan penulisan ilmiah. Kemudian karya ilmiah disusun secara sistematis. Setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Jadi ini kemudian yang menjadi syarat-syarat karya ilmiah. Karya ilmiah itu menyajikan rangkaian sebab, akibat, dengan pemahaman dan alasan yang induktif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Jadi ada hipotesis. Nah, dalam biostatistik Anda sudah belajar apa itu hipotesis, ya. Hipotesis itu suatu dugaan sementara yang ingin diuji kebenarannya. Jadi tentu saja ketika kita mengajukan pandangan menulis karya tulis ilmiah, kita sudah setidaknya disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Karya ilmiah ditulis secara tulus, artinya jujur ya. Jadi nggak ada istilahnya untuk pencitraan dan sebagainya. Ini apa adanya. Karya ilmiah pada dasarnya bersifat ekspositoris. Jadi dia melakukan expose ya, makanya disebut dengan ekspositoris. Nah, di sini tadi sudah dibahas juga ya terkait dengan jenis karangan ilmiah. Jadi ada karangan ilmiah ya, ada ilmiah, ada semi ilmiah atau semi populer, dan ada yang non ilmiah atau fiksi. Nah, sedangkan ini menurut Arifin ya, karya ilmiah pendidikan itu meliputi tadi apa? Paper. Tadi kan ada makalah, paper, skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Nah, karya ilmiah pendidikan itu ada jenis-jenisnya seperti paper atau karya tulis. Adalah karya ilmiah yang berisi ringkasan atau resume dari suatu mata kuliah tertentu, atau ringkasan dari suatu ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya, atau kemudian meringkas ya chapter atau bab dari suatu topik yang kemudian diberikan. Nah, kemudian tadi selain paper ada skripsi, tesis, disertasi. Nah, skripsi penulis hanya mengacu dan menggunakan teori tersebut dalam bentuk kerangka pemikiran yang sama untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesisnya. Jadi sifatnya memang mengembangkan. Kalau tesis, penulis mengacu dan menggunakan teori-teori yang telah ada tersebut dan mengembangkannya sendiri dalam bentuk kerangka pemikiran untuk menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesisnya. Jadi dia lebih dalam lagi. Sedangkan disertasi disusun berdasarkan kerangka pemikiran baru yang mengacu kepada teori-teori lain yang telah ditemukan sebelumnya, namun kerangka pemikiran tersebut diformulasikan sendiri oleh penulisnya. Jadi orisinal. Jadi memang ada temuan baru. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jenis karya ilmiah tadi ada paper, ya, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi.
Nah, karya ilmiah di penelitian di sini. Ada makalah-makalah yang sifatnya makalah seminar, naskah bersambung gitu. Naskah seminar yakni karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Naskah bersambung, bentuk tulisan bersambung ini juga mempunyai judul dengan pokok bahasan atau topik yang sama, hanya penyajinya saja yang dilakukan secara bersambung atau bisa juga pada saat pengumpulan dan penelitian dalam waktu yang berbeda. Kemudian di sini ada laporan hasil penelitian. Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara dan penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Kemudian ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian dan resensi buku. Nah, ini yang kita bahas tadi adalah sebetulnya pendahuluan ya terkait dengan kenapa kita harus menulis gitu ya. Kemudian apa jenis-jenisnya, definisinya mungkin sudah dibahas sebelumnya oleh Pak Guspi di pengantar. Namun ini saya perkuat lagi dengan apa yang kemudian harus Anda lakukan, bahwa penulisan karya tulis ilmiah ini menjadi satu hal yang wajib Anda lakukan sebagai syarat ya kelulusan. Nah, saat ini bagaimana kita memulai menulis artikel? Ini yang penting ya, perencanaan penulisan ilmiah. Memulai menulis artikel untuk menjadi suatu jurnal ilmiah. Nah, di sini dikatakan tidak terlalu mudah namun juga tidak terlalu gampang. Jadi sebetulnya bisa mudah bisa gampang gitu ya. Kalau kita bilang di sini oke lah ya, dikatakan tidak terlalu mudah karena memang kita harus mempelajarinya secara terstruktur, menulisnya secara sistematik. Ya, dan kemudian di sini apa tujuannya? Menyampaikan sesuatu. Medianya apa? Jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah. Aturan yang mengikat, ya, namanya pedoman dan aturan penulisan. Kalau istilah lainnya kita sebut dengan gaya selingkung, bukan selingkuh ya. Selingkung itu artinya pedoman atau tata cara penulisan. Jadi guideline penulisan itu berbeda-beda setiap artikel ilmiah gitu. Fungsinya apa? Ada fungsi ilmiah, ada fungsi sosial, dan ada fungsi ekspresi. Jadi ketika kita menulis artikel atau jurnal, maka sebetulnya di situ ada 3 fungsi. Fungsi ilmiahnya ada, fungsi sosialnya ada, dan fungsi ekspresinya ada. Kemudian dalam aspek penulisan, akan kita kaji aspek isi, yaitu kajian bidang keilmuan. Apakah nanti ini tentang epidemiologi, tentang counseling, tentang K3, tentang gizi, atau tentang apa nih gitu ya. Jadi kajian bidang keilmuan itu jelas merupakan aspek isi. Kemudian aspek bahasa atau bahasa tulis ilmiah, di mana nanti bahasa yang harus digunakan adalah bahasa efektif, kalimat efektif, bahasa dengan EYD, jadi semuanya tidak lepas dari ejaan yang disempurnakan, dari tata tulis ya, dari sisi bahasa tulis ilmiah itu tentu akan sangat berbeda dengan bahasa populer atau kemudian bahasa sehari-hari. Yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian dengan menggunakan istilah-istilah ya, kata-kata yang memang sudah diserap dalam misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kemudian prinsip-prinsip menyusun kalimat efektif dengan misalnya minimal subjek ya, predikat gitu, atau kemudian SPO atau SPOK. Nah, ini semua tata tulis bahasa itu menjadi aspek bahasa. Kemudian aspek sajian. Aspek sajian ini kemudian ketika kita menyajikan, tentu kita menggunakan aturan dan gaya selingkung. Jadi ada aturan atau pedoman penulisan yang sifatnya tersistematis, dan setiap institusi itu boleh ya membuat panduannya sendiri disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kalau kita menulis di skripsi misalnya, untuk proposal menulis bab 1, 2, dan 3. Isi bab 1 adalah ini, bab 2 adalah ini, bab 3 adalah ini, kemudian nanti diuraikan subbabnya. Ini subbab 1.1, latar belakang, berisi tentang begini. 1.2, misalnya pertanyaan penelitian misalnya. 1.3 misalnya, itu nanti semua adalah disebut dengan aturan dan gaya selingkung. Kalau itu proposal penulisan ya, kita mengacu kepada pedoman skripsi atau tesis atau disertasi yang dimunculkan, yang diterbitkan oleh institusi. Tapi kalau kemudian kita akan menulis artikel ilmiah di dalam jurnal ilmiah ya, tentu kita akan lihat
apa yang kemudian disyaratkan untuk menulis berdasarkan aturan dan gaya selingkuh yang ditetapkan oleh jurnal, misalnya jurnal Kesmas UI, kemudian majalah majalah kedokteran misalnya, atau Health Science Journal of Indonesia misalnya, atau Epidemiology of Journal Amerika misalnya, itu akan berbeda-beda gayanya, caranya, maka itu disebut dengan aspek sajian, menyajikannya seperti apa. Kalau misalnya ada yang artikelnya itu menggunakan, referensinya ditulis dengan numbering, ya itu Vancouver. Referensinya ditulis dengan nama dan tahun, misalnya pengarang, maka itu Harvard. Nah, jadi ada tata caranya, aturan yang dalam menyajikannya. Misalnya di penyajian itu ada namanya latar belakang, kalau di jurnal ya, ada judul, kemudian institusi, afiliasi pengarangnya, abstrak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, misalnya, terus pendahuluan, terus ada yang menuliskan bahan dan cara, ada yang menuliskan metode, gitu ya, metode, ada hasil dan pembahasan digabung, gitu kan, ada hasil sendiri, diskusi sendiri. Kemudian ada yang kemudian tidak ada kesimpulan dan sarannya, tapi ada di diskusi. Tapi kemudian ada yang menampilkan kesimpulan dan sarannya terpisah, baru kemudian referensi. Nah, itu semua adalah sajian masing-masing, aturan gaya selingkuh itu masing-masing, gitu ya. Nah, kita masuk ke dalam, tadi sudah ciri artikel ilmiah ya, objektif, rasional, kritis, pembaharu. Nah, ketika kita tadi membicarakan tentang ciri artikel ilmiah, maka ada yang disebut dengan pembaharu atau novelty, atau yang kita sebut dengan orisinalitas. Jadi orisinal itu seperti apa? Yang dikatakan orisinal adalah penelitian itu belum pernah dilakukan orang lain. Jadi ini benar-benar orisinal, artinya baru kita yang mengerjakan. Kemudian penelitian empirik yang belum pernah dikerjakan orang lain. Nah, ini juga orisinil. Kemudian sintetis yang belum pernah dikerjakan orang lain, ini orisinil. Kemudian penelitian di suatu negara yang pernah dilakukan di negara lain, ya, yang pernah dilakukan di negara lain, tapi di negara kita belum. Kemudian aplikasi suatu metode yang telah ada di suatu daerah yang baru. Jadi ada aplikasi metode yang telah ada, tapi kemudian di suatu daerah baru yang menjadi pilot project misalnya. Penelitian multidisiplin dengan memakai beberapa metode. Jadi metode A, metode B, metode C gitu digunakan. Penelitian topik yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain, disiplin ilmu calon peneliti. Jadi, ini memang baru gitu ya, nggak pernah diteliti orang lain, dilakukan penelitian oleh kita. Uji yang orisinil terhadap pengetahuan yang ada. Kemudian penambahan pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, penulisan pertama kali suatu informasi baru, eksposisi yang baik terhadap ide orang lain, dan penelitian lanjutan dari suatu penelitian yang lain. Jadi orisinil itu termasuk juga penelitian lanjutan, artinya kita mengembangkan gitu ya. Jadi tidak semerta-merta seperti yang di atas itu harus baru semua, belum pernah dilakukan di sini, belum pernah dilakukan, belum ada yang nulis misalnya kayak gitu. Tidak serta-merta seperti itu, tapi juga ada yang dikatakan orisinil itu adalah penelitian lanjutan. Jadi melanjutkan penelitian sebelumnya, begitu ya. Nah, kita masuk kepada perencanaan penulisan. Jadi ada tahap-tahap atau proses dalam melakukan penulisan. Tahapnya adalah pra-penulisan, kemudian tahap penulisan, dan pasca penulisan. Nah, ini yang kemudian kita sedang mempersiapkan itu adalah pra-penulisan. Jadi proses penulisan itu dibagi menjadi 3, ada pra-penulisan, ada penulisan, dan pasca penulisan. Untuk pra-penulisan kita akan mengumpulkan bahan tulisan kerangka. Kemudian pada tahap penulisan kita akan drafting tulisannya, kemudian kita ikuti anatomi atau strukturnya. Dan pada pasca penulisan itu yang disebut dengan editing, penyuntingan, dan publikasi publish. Jadi saat ini kita berada di mana nih? Kita berada di pra-penulisan. Jadi tahapan pra-penulisan itu adalah mengumpulkan bahan-bahan tulisan, membuat kerangka. Maka kemudian di depan itu sudah ada ya sebelum ini mungkin tentang penelusuran kepustakaan. Penelusuran kepustakaan itu lagi ngapain? Kita sedang mengumpulkan bahan-bahan tulisan. Ibarat kita mau masak gitu ya, tentu barang-barang yang akan dimasak itu diadakan dulu. Misalnya mau masak sop,
Ya sop ayam, ayamnya dibeli dulu, bumbunya dibeli, sayurannya dibeli, kayak gitu kan. Semua yang akan dipergunakan untuk memasak itu harus disiapkan. Sama kayak kita menyusun karya tulis ilmiah seperti saat ini ketika Anda harus menyusun artikel ilmiah misalnya, tentu yang harus dilakukan dulu adalah mengumpulkan bahan-bahan tulisan dan membuat kerangka. Ya, jadi kemudian kita melakukan penelusuran kepustakaan itu tahapan prapenulisan, tahapan yang sangat penting ketika kita mengawali. Sama kayak di Madrid juga gitu ya. Madrid itu yang awal apa? Yaitu Iqra, membaca. Jadi prapenulisan itu apa? Mengumpulkan bahan tulisan. Mengumpulkan bahan tulisan itu dari topik kita dulu kita pilih gitu kan ya. Tapi tentu kita studi literatur. Studi literatur kan nggak mungkin kita nggak baca. Setidaknya baca judulnya, baca abstraknya kan kita baca dulu untuk kemudian ini kira-kira jadi bahan tulisan saya nggak ya gitu. Jadi tentu saja semua tahap menulis itu apakah kemudian menulis proposal seperti di Madrid atau saat ini kita mau menulis karya tulis ilmiah, artikel ilmiah, itu tahapan awalnya adalah persiapan atau prapenulisan di mana kita mengumpulkan bahan tulisan dan menyusun kerangka penulisan. Jadi ini adalah tahapan pra-penulisan. Pertama, pencarian dan pengembangan gagasan. Pencarian dan pengembangan gagasan ini bernilai yang menjadikan bobot permasalahan ini diangkat seperti apa. Jadi kita kalau di Madrid kita akan lihat fenomena atau sense of problem-nya, ya, magnitude of the problem-nya, berapa besar masalah ini, siapa yang terkena dampak, ya, berapa banyak orang yang terkena dampak masalah ini. Jadi bobot permasalahannya dinilai. Kemudian urgensinya, penting nggak ini, gitu ya, bermanfaat nggak sih, gitu. Jadi urgensinya, ini sekarang perlu diteliti atau nanti, gitu. Nah, jadi ada prioritas. Orisinalitas, ya, jadi jangan plagiat, tapi di etika di sesi kedua sudah dibahas Pak Guspi terkait dengan etika penulisan, bahwa orisinalitas ini termasuk juga etika kita dalam menulis. Kemudian kemutahiran, kedalaman gagasan, ya, kebaruan itu kemutahiran. Jadi kalau yang sudah lama ngapain ditulis lagi gitu ya. Misalnya nih ya contoh, gitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan jamban keluarga. Sebetulnya itu sudah lama banget gitu ya, dilakukan penelitian terus-menerus gitu, nggak ada ide yang baru gitu ya terkait dengan zaman saat ini gitu. Jadi itu kita lihat kemutahirannya gitu. Kedalaman gagasan, gagasan kita seperti apa? Kalau misalnya itu sudah sering diteliti, tapi kemudian ide kita sampai sebatas mana kedalamannya gitu ya. Pengungkapan gagasan, jadi ada ide atau gagasan. Makanya di dalam kreativitas mahasiswa atau PKM itu ada gagasan ilmiah atau gagasan tertulis yang dilombakan. Karena pengungkapan gagasan itu bisa dituliskan gitu ya dalam bentuk konsep dulu. Jadi gagasannya apa itu dikembangkan dulu. Kemudian ada terkait dengan ragam bahasa dan hal-hal teknis penulisan. Nah, ini menjadi penting pada pencarian dan pengembangan gagasan. Kalau nulis begini harusnya begini, gitu ya. Jadi kalau menulis studi literatur atau literatur review begini, kalau nulis hasil penelitian seperti ini. Nah, ini menjadi penting untuk kita mau menulis yang mana. Apakah menulis berdasarkan literatur review atau menulis berdasarkan hasil penelitian atau analitik, gitu ya. Kemudian tahapan selanjutnya ketika kita mau menulis adalah pemahaman metode gitu. Jadi penelitian kualitatif itu bagaimana, penelitian kuantitatif itu bagaimana, mixed method itu bagaimana, kalau cross-sectional, case control, cohort itu seperti apa, ecological study itu seperti apa. Jadi pemahaman metode itu penting untuk modal kita memulai atau modal kita melakukan penulisan. Nah, pertama kita mencari dan mengembangkan gagasan tentu saja dengan Iqra, membaca ya, melakukan studi literatur. Yang kedua adalah kita memahami metode. Jadi nggak mungkin kita menulis karya tulis ilmiah kalau kita nggak paham metode. Kemudian pencarian referensi. Nah, ini yang seperti kemarin dilakukan oleh mungkin sudah disampaikan Ibu Ismi pada penelusuran kepustakaan.
Jadi pencarian referensi ini menjadi satu hal yang kemudian mengawali kita untuk kemudian membuat kerangka berpikir, membuat kerangka tulis ya, yang kemudian dalam tahapan ini adalah kita melakukan perencanaan naskah. Jadi kita sudah ada beberapa gagasan, ide dari kemudian hasil penelusuran kepustakaan kita biasanya pengen mengembangkan sesuatu, dipahami dulu nih tentang itu, dicari dulu nih literatur atau referensinya, baru direncanakan naskahnya, baru dibuat yang kita kemarin juga bahas di Madrid yaitu tentang mind mapping gitu. Jadi kita melakukan membuat kerangka berpikir. Jadi membuat kerangka penulisan. Perencanaan naskah itu adalah kerangka penulisan. Apa yang ingin kita tulis, kita mapkan, kita gambarkan dalam suatu kerangka pemikiran. Nah, kemudian tadi ya, tahap-tahap penulisan kita akan mulai dari tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap perbaikan atau editing. Nah, kita menulis, itu nggak bisa sekaligus kita misalnya menulis terus langsung edit. Nggak pernah bisa. Dalam pelatihan penyusunan buku waktu itu saya pernah mengikuti 2017 atau berapa gitu ya. Itu mentor berkata, kita itu punya 2 jaket sebetulnya dalam melakukan penyusunan karya tulis ilmiah atau buku. Jadi ada jaket sebagai penulis, ada jaket sebagai editor. Kita nggak bisa pakai dua-dua jaket itu sekaligus, panas nanti kan. Jadi pakai salah satu jaket dulu. Jadi ketika kita menulis sebagai penulis, jaket penulis yang kita pakai, ya kita nulis aja. Nulis aja dulu. Jangan diedit langsung kayak gitu ya. Kalau kita nulis, kita baca, ini salah, di delete. Terus paragraf ini ditulis, kita baca lagi, ini salah, diedit, di delete lagi. Akhirnya 1 jam, 2 jam depan laptop itu nggak ada satupun kalimat yang tertulis. Jadi pada tahap pra-penulisan, ketika kita mulai menulis, tentu bahan-bahan tulisan sudah ada ya, kerangka sudah ada gitu. Dari pada saat kita menulis itu, gunakan 1 jaket dulu gitu. Jaket penulis ya, tulis aja dulu, tulis gitu ya. Menulis tentu saja sudah membaca. Kalau sudah membaca berarti sudah ngumpulin studi literatur gitu ya. Nah, tapi pesannya di sini adalah step 1 itu harus dimulai. Step 1 dimulai dengan apa? Mengembangkan gagasan, ide, studi literatur, gitu ya. Setelah studi literatur, kemudian bikin kerangka. Habis bikin kerangka baru nulis, gitu kan. Nah, tahap menulis itu pokoknya jangan pakai jaket 2 deh, jaketnya satu-satu dulu. Jaket pertama adalah jaket penulis, tulis dulu. Tulis di sini, writer. Nah, gitu jaket kita ya, tulisannya ada, writernya. Jadi tulis aja dulu. Masalah salah, benar, nggak terstruktur, itu nanti setelah kita melakukan edit. Jadi ditulis dulu. Ini yang menjadi tahapan penting ya. Jadi tahap-tahap penulisan karya ilmiah tentu step 1 adalah tahap penulisan, dan tahap perbaikan atau editing. Jadi jangan gunakan jaket sekaligus, jaket penulis dan jaket editor. Nggak akan selesai tulisannya ya. Dalam prakteknya, proses ini akan menjadi 4 tahap. Ya, tadi pra-penulisan, penulisan, dan pasca penulisan atau editing. Tahap persiapan pra-penulisan adalah ketika penulis menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, menarik tafsirkan terhadap realitas yang dihadapinya, berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain yang memperkaya masukan kognitif yang akan diproses selanjutnya. Nah, ini adalah tahapan persiapan atau pra-penulisan. Kemudian ada yang namanya tahap inkubasi. Tahap inkubasi adalah ketika penulis memproses informasi yang dimilikinya sedemikian rupa sehingga mengantarnya pada ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicari. Jadi ada tahap inkubasi ya, dan ada tahap iluminasi. Ketika datangnya inspirasi atau insight, yaitu gagasan datang seakan tiba-tiba dan berloncatan dari pikiran kita, iluminasi tidak mengenal tempat dan waktu. Ini yang kemudian kita sebut kemarin ketika menggunakan konsep berpikirnya mind map, yaitu radiant thinking. Jadi iluminasi atau radiant thinking di sini kita
mendapatkan ide itu biasanya 10%, 10 sampai 15 menit pertama itu lancar. Jadi ketika ide itu datang, gagasan itu datang seakan-akan tiba-tiba dan berloncatan ya. Berloncatan itu artinya dia memancarkan gitu kan. Jadi ada saat kita mungkin berada di mana ada pemicunya gitu ya, kemudian itu muncul gitu, ide itu muncul, gagasan itu muncul sambil kadang ada yang sambil duduk di WC mungkin ya. Nah, WC-nya mungkin wangi, bagus gitu ya, di hotel berbintang kan WC-nya enak gitu. Nggak WC kayak di kampus yang bau misalnya kayak gitu, yang gelap, yang kemudian serem misalnya kayak gitu. Jadi mau lama-lama di situ nggak enak. Nah, tapi kemudian ada ide yang muncul. Maka seperti di Madrid kemarin, segera tuliskan, segera catat, jangan sampai itu terlewat karena tidak datang kembali biasanya. Biasa tidak akan datang kembali hal yang sama itu karena pemicunya beda-beda ya. Jadi itu disebut dengan tahap iluminasi. Jadi kalau tadi kita lihat ya bahwa tahap melakukan penulisan atau proses menulis itu ada tahap pra penulisan, penulisan dan pasca penulisan. Nah, di dalam tahapan itu kita akan lihat ya bahwa ada tahap persiapan itu sendiri, tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap iluminasi, dan tahap akhir, yakni verifikasi. Apa yang akan Anda tulis sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Jadi dalam tahap pra penulisan, tahap persiapan itu, ya bukan pada tahap menulis ya, masih di tahap pra penulisan atau pada tahap persiapan, ini di tahap pra persiapan, pra penulisan, di tahap atau di proses pra penulisan itu ada tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap iluminasi, dan tahap akhir atau verifikasi. Jadi pada pra penulisan tahapannya ada 4, mulai dari persiapan itu sendiri, kemudian inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Jadi ini hal yang penting ketika kita mulai menulis, ya. Tahapan yang penting ketika kita mulai menulis. Jadi start of this day, Anda harusnya sudah mulai memikirkan topik karena saya akan membagi Anda dalam kelompok-kelompok untuk kemudian dibagi mencari topik yang akan ditulis dalam dalam karya tulis ilmiah. Jadi kalau di Madrid nanti kita akan menulis proposal, maka di sini kita akan mendrafting artikel. Ya, sebelum saya masuk ke dalam penugasan, silahkan kalau ada yang ingin bertanya dari materi kita tentang perencanaan penulisan ilmiah, mengembangkan ide gagasan. Baik kelas F, G, dan H, silahkan. F21, H21, G, kelas G berapa? 19, Bu. Kelas G 19. Berarti harusnya ada 61 orang. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya. Silakan, Fatur. Iya, Bu. Jadi Fatur izin bertanya mengenai ini, Bu. Jika kan kita misalnya mahasiswa kan, Bu, kayak semester sekarang ini belum ada melakukan penelitian. Jadi biasanya kalau untuk bikin artikel ilmiah atau jurnal itu kan biasanya merujuk ke penelitian yang sudah dilakukan atau dari dosen atau dari yang kita lakukan kan, Bu. Jika kita buat artikel atau jurnal ilmiah itu berdasarkan literatur review, dalam pembuatan judulnya itu apakah secara umum atau rinci, Bu? Contohnya kayak gini, Bu. Misalnya tentang self-efficacy, tentang penggunaan kondom gitu, Bu. Itu apakah secara umum atau kita bikin judul itu self-efficacy pada penggunaan kondom pada orang-orang komunitas ini di Jambi gitu, Bu. Gimana bagusnya, Bu? Makasih, Bu.
Kalau untuk batasan itu nanti disesuaikan saja dengan ketersediaan data, ketersediaan informasi, ya, Fatur. Tapi kalau untuk batasan terkait dengan ruang lingkup substansi, tentu nanti ini arahnya ke substansi kesehatan masyarakat. Jadi Kesmas yang akan dibahas, nggak mungkin nanti kita nulis matematika atau hukum, karena itu bukan ranah ilmu kita, gitu ya. Jadi dari sisi batasan substansi atau aspek isi tadi, maka aspek isinya itu adalah tentang public health. Lebih bagus nanti adalah public health yang kemudian Anda ingin minati. Anda minati. Jadi nanti jadi konsentrasi atau jadi peminatan kita gitu. Nah, itu kalau aspek isi. Kalau terkait dengan batasan ruang lingkup penulisan, ini memang harus dikaitkan dengan ketersediaan data. Kita mau nelaah atau neliti itu disesuaikan dengan informasi dan data yang ada. Jadi kalau misalnya datanya bisa sampai tingkat nasional, lebih mudah untuk diperoleh misalnya, ya nggak apa-apa tingkat nasional, gitu ya. Tapi kemudian kalau datanya itu sifatnya adalah terbatas gitu ya, maka bisa saja nanti di-split. Nah, apakah menulis itu bisa kita lakukan? Saat ini kita belum melakukan penelitian, tapi terus kemudian bisa kita tulis berdasarkan telaahan, analisis, dan sebagainya. Bisa, karena sumber kita menulis itu ya ada data primer, ada data sekunder, ada data tersier. Data tersier pun bisa diolah. Ya, data tersier pun bisa diolah. Nanti saya akan tunjukkan salah satu hasil tugas dari karya tulis yang dilakukan pada saat penulisan ilmiah. Nah, oke, sebentar saya carikan dulu. Jadi ini sebagai contoh ya untuk memotivasi Anda bahwa sebetulnya kita nggak perlu berpikir bahwa kemudian harus melakukan penelitian primer dulu baru bisa menulis. Karena pada kenyataannya data sekunder, data primer itu banyak, data sekunder dan data tersier itu banyak dan bisa diolah. Ada tim ya yang kemudian kita akan bagi nanti untuk rencana penulisan dan itu nanti akan saya tetapkan topiknya. Topik itu akan saya batasi supaya Anda tidak melebar kemana-mana dan tidak mencari ide terlalu terlalu repot gitu. Idenya aja dicari sampai seminggu lebih gitu ya. Jadi itu nanti akan saya share pembagian materinya. Baru nanti silakan Anda bagi kelompoknya. Jadi kelompok nanti dibagi oleh masing-masing sipen dari setiap kelas. Jadi kalau misalnya 21, itu nanti harapannya jadi 7 kelompok, ya 7 kelompok. 7 kelompok, kemudian yang 19 jadi 6 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu 3 orang. Untuk kemudian memilih terkait dengan apa yang akan ditulis. Dan itu nanti ada batasan. Istilahnya saya akan membatasi ide atau topiknya supaya nggak kemana-mana. Jadi ada beberapa yang sudah ditulis bersama mahasiswa itu dipublish di proceeding, dipublish di artikel ya, yang merupakan hasil tugas dari penulisan ilmiah. Sambil saya mencarikan datanya, mencarikan contohnya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebut nama. Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, Bu, nama saya Nasari di kelas 4. Iya. Jadi, Bu, kalau
Suaranya nggak kedengaran? Suaranya terlempar atau seperti apa? Halo Bu. Ya, silakan. Sudah Bu. Jadi kan Bu, ketika kita sudah meneliti di bab 1, udah dikasih latar belakang, lalu sudah memberikan rumusan masalah. Nah, ketika kita ingin melanjut lagi Bu ke tinjauan pustaka atau pembahasan, kita rasa tuh Bu ada rasa stuck-nya saat kita menulis tersebut. Nah itu Bu, berarti yang kita harus lakukan itu apakah kita harus merevisi lagi rumusan masalah latar belakangnya, atau memang kita harus cari lagi benang merahnya agar kita bisa lanjut ke bab selanjutnya, Bu? Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Yang harus Anda pahami bahwa bab 2 atau studi literatur itu adalah langkah pertama. Jadi jangan menulis bab 1 dulu. Dalam menulis karya tulis ilmiah apalagi artikel ini biasanya kan kita sudah analisis dulu. Yang kita tulis dulu adalah sebetulnya metodenya dulu. Jadi kalau misalnya kita dinulis proposal, ya, kalau kita nulis proposal kita mulai dari bab 2 dulu. Bab 2 selesai baru bisa ke bab yang lain. Jadi studi literatur itu adalah the first step, gitu ya. Itu juga kita bahas kemarin di Madrid, bahwa kita menulis itu sukonya terbalik dari bab 1 dulu gitu. Jadi nggak akan bergerak bab 1 kalau bab 2-nya belum selesai. Jadi selesaikan dulu bab 2 minimal ya. Minimal kita anggap selesai, walaupun nanti pasti akan ada perbaikan-perbaikan, tapi mulailah dari bab 2 dulu, kalau menulis proposal. Baru maju ke bab 1 atau bab 3. Jadi itu aturannya. Apa istilahnya, itu tahapannya yang harus dilakukan. Kemudian kalau kita menulis artikel ilmiah, kita mulainya dari analisis. Jadi dari metode, ya, data, topik pasti jelas kita tentukan dulu ya. Topik kita tentukan dulu. Kemudian kita kumpulkan studi literatur. Studi literatur, kemudian kita kumpulin datanya. Jenis datanya yang mau dipakai apakah nanti primer, survei, atau kemudian melakukan data sekunder, atau kemudian data tersier. Nah, dalam penulisan ilmiah ini, karena Anda belum melakukan penelitian ya secara langsung, mungkin Anda bisa melakukan penelitian yang sifatnya adalah data tersier. Jadi kalau stuck, apa yang menyebabkan stuck itu? Berarti kan kita harus membaca kembali. Mungkin ada yang terlewat dari informasi yang kita gali sebelumnya. Jadi memang kekuatan kita menulis adalah dari banyaknya jumlah referensi yang kita baca. Dari tingkat pengetahuan kita. Kalau pengetahuan kita terbatas, baru baca 1, 2, 3 jurnal terus nulis, itu yang memang biasanya akan stuck. Nah, stuck itu kembali baca, direview kembali. Ya, jadi istilahnya itu, kalau kita mau memulai menulis itu kan memang biasanya berat. Karena kita tidak tahu dari mana mulainya. Padahal kita mulainya dari membaca. Dari membaca dulu, kumpulkan ide-idenya, kemudian baca lagi, kumpulkan artikel-artikelnya. Jadi bahan tulisan tuh dikumpulin dulu. Setelah membaca dirasa cukup, mengumpulkan literatur dirasa cukup, baru mulai menulis. Tadi kan pra penulisan, bahan tulisan dan kerangka. Nah, ini yang menjadi kita perkuat terlebih dahulu. Kalau Anda sudah mulai menulis sebelum kerangkanya siap atau sebelum bahan tulisan lengkap, ya nanti pasti akan stuck. Maka baliknya lagi ke awal gitu. Baliknya lagi ada lihat dan baca kembali. Cari lagi, lihat dan baca kembali, cari lagi gitu. Karena kita mungkin tidak cukup pada mengumpulkan bahan tulisan dan membuat kerangkanya. Jadi bisa saja nanti, sambil jalan kerangkanya bertambah, sambil jalan kerangkanya berubah. Dan kemudian ternyata rujukan yang saya baca salah, harusnya saya baca yang ini. Nah, itu memang seperti itu. Jadi yang namanya membaca, yang namanya studi literatur, yang namanya literatur review, yang namanya kemudian kita memperkaya kerangka konsep dan pemikiran itu berlangsung sepanjang kita menulis sampai bab terakhir. Ya, jadi memang membaca itu terus dilakukan. Stop, stuck, baca lagi. Stop, stuck, baca lagi, perbaiki.
stop baca lagi, begitu ya. Jadi ini tahapan yang nggak bisa kita tinggalkan adalah studi literatur membaca. Jadi perbaikan-perbaikan itu akan muncul seiring dengan kemudian proses-proses yang kita lewati. Pemantik-pemantik yang kita peroleh baik itu dari pembimbing misalnya, dari konsultan kita, dari kemudian tim kita, misalnya ketua peneliti kita, itu nanti akan menjadi pemantik bagi kita. Untuk kemudian, oh harusnya saya ini nih yang saya tulis, harusnya ini nih yang saya tulis. Berdasarkan ketidakpengalamannya Anda gitu ya, maka Anda membutuhkan bimbingan. Dalam misalnya kita menyusun PKM, kita menyusun gagasan ilmiah, gagasan tertulis, menyusun apapun kreativitas mahasiswa, tentu makanya Anda disediakan pembimbing. Nah, minggu yang lalu entah saya di kelas mana menyampaikan bahwa saat ini kita sedang dalam persiapan atau penerimaan proposal untuk PKM ya. Jadi ada gagasan ilmiah, karya ilmiah tertulis, ada macam-macam lah. Nah, silahkan mana yang Anda sukai untuk Anda membimbing Anda. Ya, jadi saya pacu kepada Anda untuk ayo kita menulis. Silahkan mau ke saya, mau ke Pak Guspi, mau ke Bu Ismi. Harapannya memang PA masing-masing ya, PA-nya itu kembali ke PA masing-masing gitu loh. Jadi kalau bisa ya, kalau bisa siapa PA-nya itu kembali ke mereka. Tapi kalau enggak apa-apa, enggak masalah misalnya PA saya kemudian minta dibimbing yang lain tuh nggak apa-apa gitu ya. Nah, harapan saya adalah PA saya itu menghubungi saya untuk juga mencoba menulis ide gagasannya. Nanti akan dikasih petunjuk, akan dikasih guideline, akan dikasih semacam bimbingan ya, karena pasti ya nanti kita akan sama-sama membuat misalnya suatu karya tulis ilmiah, gagasan ilmiah yang setidaknya mampu bersaing lah di tingkat nasional gitu ya. Nah, oke. Terima kasih ya, kira-kira seperti itu. Baik, ini sedang loading atau seperti apa ya? Nggak kebuka. Ya, oke, saya coba lagi. Ini adalah contoh dari tugas ya, tugas yang penulisan ilmiah. Ini tahun berapa ya? 2017, angkatan 2016 atau angkatan 2017 ya. Ini dipublish di 2018. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, timnya adalah Diah Restu, Adelina, dan Aprina Wulandari. Ini yang kemudian menulis. Jadi satu tim dari tim penulisan ilmiah itu kemudian bersama saya menyelesaikan tugas PI-nya untuk diterbitkan. Judulnya adalah determinan yang berhubungan dengan kejadian malaria di Indonesia. Kenapa dia bisa menulis di Indonesia? Data mana yang dipakai? Ya, ini tahun 2016, publish-nya 2018. Nah, data mana yang dipakai? Anda lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat di abstrak. Nah, apa yang dipakainya? Nah, kalau Anda searching di sini, nah Anda bisa menulis bersama saya gitu ya. Karena saya juga tidak mau sembarangan menuliskan nama saya kalau hasilnya tidak bagus gitu ya. Kalau ternyata tulisan itu nggak bagus. Nah, di sini kita lihat apa yang dipakainya. Menggunakan sumber data profil kesehatan. Ini tulisannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan yang berhubungan dengan kejadian malaria. Jenis penelitian adalah studi ekologi, populasi dan unit analisis adalah semua provinsi yang ada di Indonesia tahun 2016 sebanyak 34 provinsi.
menggunakan sumber data profil kesehatan Indonesia dan laporan Badan Pusat Statistik. Jadi yang digunakan apa? Data tersier. Datanya dari mana? Diunduh dari internet. Apa yang dihubungkan? Nah, ini Anda lihat ya. Ini hasil tulisan mahasiswa bersama saya, hasil penulisan ilmiah. Ini tentu saja ini sudah dikoreksi ya. Studi ekologi, apa itu studi ekologi? Nah, nanti kan akan belajar. Studi ekologi itu adalah data-datanya itu bersifat agregat. Jadi sampelnya apa? Sampelnya provinsi, sampelnya desa, sampelnya kelurahan, sampelnya kecamatan bisa. Nah, ini yang dia hasilkan. Tren kejadian malaria dari 2005 ke 2016 itu berapa? 15 tahun. 15 tahun atau 10 tahun. Datanya dari mana trennya? Ini adalah API ya, angka parasit indeks. Data dari mana? Dari profil kesehatan Indonesia. Profil kesehatan Indonesia diunduh dari 2005 ke 2016. Terus nanti lihat tren kejadian malarianya. Nah, ini yang ditelitinya. Yang ditelitinya adalah annual parasit incidence, datanya, data profil kesehatan. Pendidikan rendah, penduduk miskin, BPS. Rumah tangga kumuh, BPS. Desa ber-STBM, profil kesehatan Indonesia. Akses sanitasi layak, profil kesehatan Indonesia. Luas lahan kebun sawit, BPS. Jumlah perusahaan tambang, BPS. Jumlah petani karet, BPS. Apa yang dihubungkan? Muncul uji statistiknya dengan korelasi. Korelasinya, ya, korelasi data dimasukkan, N34 dimasukkan, data provinsi. Kemudian dihubungkan agregat. Apa yang dihubungkan? Hubungannya dalam bentuk nih, ya, annual parasit incidence API per mil, pendidikan rendah, proporsi masyarakat berpendidikan rendah persen yang diambil, pendudukan miskin persen, penduduk miskin, rumah tangga kumuh persen, desa STBM persen, akses sanitasi layak persen, luas lahan kebun sawit hektar, jumlah perusahaan tambang jumlah petani karet jumlah. Nah, ini apa yang diinput? Nih, yang diinput datanya. Ini data yang diinputnya. 34 provinsi. 34 provinsi, kemudian ada data Indonesia, diinputlah annual parasit incidence, jumlah pendidikan rendah, jadi ini persen jumlah pendidikan rendah, yaitu yang mungkin tidak tamat SMP ya, tidak tamat SMP ke bawah, persentase penduduk miskin, nanti bisa dilihat dari data BPS berapa persentase penduduk miskin, kemudian persentase rumah tangga kumuh, berapa, persentase STBM berapa, persentase akses sanitasi layak berapa, jumlah luas lahan kebun sawit berapa, jumlah perusahaan tambang berapa, jumlah petani karet berapa. Ini bisa dikerjakan oleh kita. Ya, tentu tim tadi ada 3 orang. Jadi nanti dibagi, oh kamu cari yang di BPS ya, aku cari yang di sini. Nah, bagaimana menegakkan variabel-variabel ini? Tentu studi literatur dengan bimbingan juga gitu kan. Apa X yang kemudian dihubungkan dengan Y? Y-nya apa? Kejadian malaria. Kejadian malaria menggunakan apa indikatornya? Annual parasit incidence. Ada juga satu indikator yaitu AMI ya. Annual Malaria Index. Nah, tapi yang paling bagus apa? API, karena dia hasil pemeriksaan slide. Jadi yang dikatakan di sini per mil ini apa? Kejadian parasit index incidence malaria ini, bahwa ini adalah proporsi kejadian malaria per 1000 penduduk. Jadi kalau kita lihat di sini, mana yang paling tinggi? Oh, ternyata Nusa Tenggara ya 5,41. Nah, oh ternyata ada lagi yang lebih tinggi yaitu Papua 45,85. Ini data dari mana? Data dari profil kesehatan Indonesia. Jumlah pendidikan rendah penduduknya ini ada yang malah lebih dari 100%. Ini jumlah ya, jumlah bukan persen. Jumlah ini adalah 111.000,26. Nah, ini kita lihat di sini ada yang dalam bentuk persen, ada yang bentuk jumlah. Ini diinput, kemudian dianalisis secara korelasi. Muncullah angkanya, korelasinya ini. Nih, kalau kita lihat korelasinya, oh ternyata yang berhubungan dengan kejadian
malaria berdasarkan API adalah pendidikan rendah, positif. Jadi semakin banyak jumlah masyarakat berpendidikan rendah, semakin tinggi API-nya. Semakin banyak penduduk miskin, semakin tinggi API-nya. Semakin banyak persen rumah tangga kumuh yang ada di provinsi tersebut, semakin tinggi API-nya. Nah, desa STBM di sini berhubungan terbalik. Jadi kalau jumlah persen desa STBM-nya naik, ya tinggi, maka API-nya turun, ya karena STBM ini kan sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi sanitasi yang baik itu akan menurunkan API. Kemudian di sini kita lihat akses sanitasi layak, polanya negatif. Kalau semakin tinggi jumlah provinsi itu ya, di setiap provinsi itu ternyata akses sanitasi layak semakin tinggi, maka semakin rendah API-nya. Kita lihat di sini ternyata luas lahan kebun sawit tidak berhubungan ya, karena tidak signifikan, artinya masih dibuktikan. Tidak berhubungan karena P-nya lebih dari 0,05, jumlah perusahaan tambang tidak berhubungan, jumlah petani karet tidak berhubungan. Nah, jadi kita lihat yang berhubungan itu memang memiliki pola pendidikan rendah, penduduk miskin, rumah tangga kumuh, desa STBM, dan akses sanitasi layak. Yang semakin banyak pendidikan rendah, semakin banyak penduduk miskin, semakin banyak rumah tangga kumuh, meningkatkan risiko. Kemudian kalau desa STBM semakin banyak, akses sanitasi lebih tinggi, maka semakin menurunkan. Nah, ini bentuk pola-pola yang kemudian dibuktikan dengan analisis data tersier. Ini bisa ditulis dan diterbitkan. Nah, ini. Nah, ini hasil apa? Hasil penulisan ilmiah, karya tulis yang kemudian dihasilkan bersama dalam penugasan penulisan ilmiah. Ini sudah direview, terutama direview oleh saya, kemudian ada perbaikan beberapa kali, baru kita naikkan ke publikasi. Berapa referensi yang dia pakai? Di sini. 25 yang dipakai jurnalnya. Nah, jadi ini contoh ya. Tidak ada yang dikatakan tidak bisa. Kalau mau pasti bisa gitu. Ya. Jadi itu contoh dari hasil tugas menulis ilmiah yang kemudian kita coba ya, kita akan guidance Anda untuk menulis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk hal tersebut? Terkait dengan perencanaan ilmiah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi data tersier dimungkinkan. Banyak data tersier, data BPS. Oh, ini nasional, Bu. Boleh nggak yang kemudian provinsi? Provinsi kita tengok, kecamatan, kabupaten ada 11 kabupaten kota. Cukup nggak untuk dianalisis gitu ya? Jadi biasanya kalau misalnya menggunakan data tersier ini, N yang ya sekitar 30 lebih itu ya provinsi ya, berdasarkan provinsi. Ditelaah seperti itu bisa gitu ya. Atau melakukan analisis data sekunder bisa juga. Sekarang data banyak, data COVID apalagi banyak banget, Lambun ya. Systematic review bisa juga dilakukan. Tapi itu nanti sifatnya memang relatif lebih kompleks. Seperti menulis yang dilakukan oleh timnya Diah ya, tim Diah Adelina tadi itu menulis data tersier. Jadi data tersiernya itu tersedia di internet, tinggal dicari kemudian dibuat gitu. Ada beberapa yang sudah dipublikasi terkait dengan tugas dari penulisan ilmiah. Kalau tahun kemarin lagi memang keterbatasan jumlah mahasiswanya banyak itu ya, kita nggak terhandle lagi. Jadi selama 2 tahun terakhir ini ketika kemudian PI-nya, koordinator mata kuliahnya kemarin sudah berpindah dari saya ke Pak Gus ya, jadi saya memang tidak konsisten lagi untuk membimbing. Karena kita timnya banyak. Kalau saya dulu di tahun-tahun sebelumnya tuh tim penulisan ilmiah saya sendiri dan berdua misalnya maksimal ya. Jadi karena saya sendiri ya saya bisa mengarahkan lebih rinci terkait dengan apa yang akan ditulis. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya kasih penugasan untuk minggu depan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Permata Fitri dari kelas 4H. Saya ingin bertanya, Bu,
ada cara khusus atau cara tersendiri bagi penulis dalam mengolah informasi atau data-data yang diperoleh saat melakukan penulisan ilmiah untuk membuat suatu karya ilmiah, Bu? Sekian, Bu. Terima kasih. Kalau cara khusus itu kan kita memang menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah kan memang tersistematik. Jadi polanya tetap sama. Pola yang kita gunakan tetap dengan melakukan studi literatur sebagai step pertama, gitu ya. Kemudian semuanya itu memang mengacu kepada aturan-aturan tata tulis. Kemudian aturan-aturan kita menyusun karya tulis ilmiah itu dengan metode ilmiah yang tersistematik, tersistem. Jadi memang aturan bakunya ya seperti itu tadi, apa yang diuraikan tadi, mulai dari pra-penulisan, kemudian penulisan, pasca penulisan, kemudian tahapan-tahapan yang dilakukan. Kita mengikuti merujuk kepada prinsip-prinsip metode ilmiah, metodologi penelitian, metode ilmiah itu prinsip-prinsipnya seperti itu. Jadi kalau misalnya cara khususnya secara umum semuanya sama, yaitu menggunakan prinsip metode ilmiah. Metode ilmiah terstruktur, tersistem. Apa yang kemudian harus dipelajari terlebih dahulu? Tentukan topik. Dengan cara apa? Kita membaca. Jadi ini yang kita guidance nih sekarang, itu ya, Dea. Jadi bagaimanapun yang namanya step-stepnya tadi secara umum seperti yang digambarkan di metode dan hari ini di PI itu sama. Kita akan memulai dari studi literatur. Bahwa apa yang diangkat topiknya baik itu menulis untuk penelitian proposal atau kemudian menulis untuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan, apakah kemudian nanti hasilnya adalah dalam bentuk studi literatur atau literatur review atau tinjauan pustaka, atau kemudian menulis berdasarkan hasil penelitian, apakah penelitiannya itu datanya sekunder atau tersier atau primer, gitu ya. Intinya kita menulis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi metode ilmiah itu diterapkan dalam kita menyusun yang namanya karya tulis ilmiah. Jadi semuanya nanti akan 2 minggu lagi lah, nanti kita akan bahas apa yang ada di dalam karya tulis ilmiah itu. Misalnya sistematikanya, gitu ya. Apa yang ada. Mulai dari apa dulu nih, gitu. Jadi kalau misalnya kita menulis, kita mulainya dari studi literatur, pasti. Ya, makanya minggu lalu mata kuliah PI ini dibahas dengan penelusuran kepustakaan. Minggu kemarin di Medlit kita juga membahas penelusuran kepustakaan. Modal kita untuk memulai, modal kita untuk menulis adalah membaca, gitu. Jadi yang namanya khusus segala macam itu gaya kita masing-masing individu. Cuma kalau proses sama, prosesnya adalah mulai dari membaca dulu. Nggak bisa kita punya ide kalau kita nggak membaca. Kira-kira begitu, ya. Oke, Dea? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mufiatinisa dari kelas 4H. Nah, yang Ibu sebutin tadi itu kan kayak, misalnya kita mau nulis, nah itu tuh pokoknya tulis dulu gitu. Baru nanti diedit kayak gitu, Bu. Nah, itu kayak setiap bab itu kita tulis, kita edit, atau kayak emang nulis dulu bab dulu baru diedit? Intinya editing dengan menulis itu, gitu ya. Jangan saat itu barengan. Jadi kita nulis, terus langsung kita edit. Jadi kita tulis aja dulu semampu kita, tutup dulu nih. Tutup dulu, tutup, baca lagi artikel yang lain untuk mengumpulkan ide baru atau misalnya menambah pengkayaan tulisan kita. Baru misalnya 2 hari atau 3 hari mau diedit, silahkan. Jadi tidak saat itu. Mau ngeditnya 1 bab dulu, atau 2 bab, atau 3 bab, itu terserah Anda. Kan gaya orang masing-masing beda. Jadi nggak bisa kita standarkan, udah deh nanti saya ngeditnya 3 bab, atau saya ngeditnya per bab gitu. Nah untuk pemula, kalau untuk pemula menulis sebaiknya ya sedikit-sedikit dulu. Jadi misalnya per bab nanti diedit. Atau misalnya kemarin menulis berapa, 1 halaman gitu ya. Menulis 1 halaman atau menulis bagian pendahuluan. Ya, biasanya kan nggak begitu ya, bukan bagian pendahuluan yang dulu, tapi kan analisis statistiknya dulu gitu. Nah, kemudian minggu depan baru dibuka lagi, diedit lagi, silahkan. Jadi itu tergantung gaya masing-masing. Dikit-dikit diedit,
gitu ya. Tapi jangan pada saat kita ngetik mulai menulis langsung edit saat itu, karena pasti nanti nggak akan selesai. Jadi tuliskan dulu apa yang kita tuliskan, tutup, besok dibuka lagi, dibaca lagi. Oh ini ada yang kurang, tambahin. Oh ini ada yang salah typo, diedit. Gitu. Jadi mau sebentar, mau 1 halaman besok baru diedit, atau mau 1 bab baru diedit, atau mau 3 bab baru diedit, silahkan gitu. Itu tergantung dari gaya masing-masing pribadi, gaya masing-masing individu. Sebaiknya sih ya jangan terlalu banyak, karena kan Anda ini pemula. Kalau pemula belajarnya adalah sedikit dibaca, tapi dieditnya jangan, oh ini halaman salah semua, satu halaman di-delete semua gitu kan. Nah, kalau mau gantinya 1 halaman juga, ya nggak nambah gitu. Makanya kalau kita mau menulis gitu ya, apa yang diajarkan itu kalau kita mau jadi penulis, writer, kalau kita mau menulis setidaknya, itu ada setiap hari itu ada progres. Setiap hari itu ada progres. Jadi, hari ini nulis 10 halaman, stop. Besok menulis lagi tambah, stop lagi. Gitu. Jadi terus nanti seminggu baru saya edit gitu, baru saya baca kembali, silahkan gitu, nggak masalah. Atau nulis kemarin 10 halaman, hari ini dibaca, diedit. Nah, kemudian baru tambah lagi. Gitu. Ya, jadi yang namanya gaya menulis tergantung dari pribadi masing-masing orang. Saran saya kalau untuk pemula ya jangan panjang-panjang baru diedit. Karena kan kita perlu membaca lebih banyak lagi karena pengetahuan kita terbatas, karena kita masih dalam tahap pembelajaran gitu. Mungkin 1 bab edit gitu ya, 1 bab edit itu lebih bagus. Oke? Ya Bu, makasih Ya, Bu. oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, ini kita masih ada waktu sekitar 4 menit, mungkin saya akan share dulu terkait dengan penugasan. Minggu depan kita akan belajar tentang telaah kritis, telaah artikel. Jadi setiap kelas, penugasan mandirinya adalah membagi kelas ya menjadi beberapa kelompok. Jadi ini kelas F, kelas F dan H. Kelas F 7 kelompok, kelas G 6 kelompok, kelas H 7 kelompok. Saya akan membagi topik untuk kelas F ya. 7 kelompok kelas F ini tentang COVID-19. Jadi tema COVID-19 nanti akan dibagi berdasarkan kelompoknya, nanti kita akan lihat lagi. Kemudian kelompok G ya, 6 kelompok ini tentang stunting. Dan kelas H 7 kelompok ini masih ini tentang dampak dan lingkungan terhadap perubahan lahan hutan menjadi perkebunan sawit. Jadi kalau ini COVID-19, ini tentang stunting, ini tentang Paulenceng, perubahan lahan ya. Ini ke arah Kesling sebetulnya. Jadi kalau ini, kalau kita lihat di sini ya, penyakit menular, tapi ke COVID-nya, ini gizi, ini Kesling. Saya akan bagi berdasarkan topik sesuai dengan kelas. Nanti kelas yang lain itu beda lagi. Jadi tidak ada ada
persamaan antar masing-masing kelas. Untuk kelas F, COVID-19, nanti silahkan sesuai topik ini ya, Anda mulai mencari artikel. Jadi apa yang dicari? Mencari artikel untuk ditelaah. Nanti cara menelaahnya setelah minggu depan. Saat ini Anda harus mencari artikel dulu. Jadi artikelnya dalam bentuk PDF, minggu depan itu sebelum minggu depan artinya ya sudah diserahkan kepada saya. Terus nanti itu adalah bahan untuk kemudian kita menulis ya, dan kemudian Anda mulai membuat kerangka. Jadi apa yang akan kita telaah, artikel apa yang kemudian harus kita cari, ini sesuaikan dengan topik ya. Jadi untuk kelas F ini dibagi menjadi 7 kelompok, nanti silakan kelompoknya dibagi berdasarkan topik ini secara merata, yaitu untuk kelompok pertama ini akan mengangkat tentang surveillance COVID-19 di Indonesia. Surveillance itu terdiri dari testing dan tracing ya. Jadi ini total kalau kita ngomong ini tentang testing dan tracing. Apa yang kemudian menjadi permasalahan di Indonesia, nanti bisa Anda ambil dari bagiannya surveillance COVID-19 di Indonesia. Kemudian yang kelompok kedua adalah tentang disiplin protokol kesehatan. Jadi penerapan ya, penerapan prokes, apakah itu kemudian 3M atau 5M yang kemudian diterapkan oleh masyarakat. Jadi bagaimana disiplin prokes ya? Itu kelompok 2. Kemudian kelompok 3 tentang vaksinasi COVID-19. Apakah misalnya tentang penerimaan masyarakat ya terkait dengan vaksinasi COVID-19 tersebut, atau hal lain yang menyangkut dengan vaksinasi COVID-19. Jadi silahkan dilihat misalnya terkait dengan apakah efikasi vaksinasi atau jenis-jenis vaksinasi,
atau tingkat pengetahuan tentang vaksinasi gitu ya. Jadi kaitannya dengan vaksinasi COVID-19 kelompok 3, jadi nanti bisa dikerucutin lagi. Apakah penerimaan vaksin atau yang lain, tapi kaitannya dengan vaksinasi COVID-19. Kemudian kelompok 4 tentang perkembangan strain baru COVID-19. Jadi dari mulai awal Wuhan sampai sekarang, berapa sih perkembangan strain yang ada gitu. Kemudian ini dirinci ya namanya, kemudian dikenal dengan apa, cirinya gitu. Jadi perkembangan strain baru COVID-19 ini tentu berbasis apa? Berbasis literatur review. Kalau ini disiplin protokol kesehatan bisa juga menggunakan data sekunder atau data tersier yang dipublish di covid19.go.id. Kalau surveillance COVID-19 ini bisa menggunakan data sekunder ya. Nanti kalau mau nulis atau kemudian mau tersier, bisa menghubungin saya bahwa data surveillance COVID-19 ini ada di Satgas COVID dan di BLC, dan ini bisa diakses, nanti bisa menulis bersama saya untuk surveillance COVID-19 atau terkait dengan aturan-aturan surveillance COVID-19 di Indonesia, dari misalnya aturan pedoman 1 sampai pedoman 5 dan seperti apa. Kalau kelompok 5, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan treatment-nya. Jadi istilahnya keterisian tempat tidur. Anda bisa sebetulnya akses ya dari Facebook-nya Kementerian Kesehatan, itu setiap hari dia publish. Dia publish apa? Publish data-data vaksinasi, publish keterisian tempat tidur, publish terkait dengan morbiditas mortalitas. Jadi Anda bisa menggunakan data tersier yang dipublish seharian. Harian apakah itu bisa dilihat dari Kementerian Kesehatan, ya, dari emerging disease, dari dari web WHO, ya, web WHO itu seluruh dunia. Jadi saya tidak membatasi wilayah nih yang mau diteliti, tapi data, ketersediaan datanya. Jadi ini sebetulnya ada semua dari data-data tersier, dari data-data yang kemudian bisa Anda buat grafik, bisa Anda analisis gitu ya. Nah, ini kaitannya kelompok 5 tentang treatment atau penguatan fasilitas pelayanan kesehatan. Di sini termasuk misalnya ya tadi keterisian tempat tidur. Jadi bisa dibandingkan antara misalnya, oh yang setahun ini yang strain Omicron, tahun kemarin Delta, tahun kemarinnya lagi yang awal itu strain asli atau Wuhan, bagaimana keterisian tempat tidurnya, misalnya begitu ya. Kemudian yang kelompok 6 ini menelaah atau menganalisis tentang aturan-aturan perundang-undangan tentang karantina dan isolasi mandiri COVID-19 di Indonesia. Karena sangat dinamis ya, sangat bervariasi. Jadi semua aturan-aturan terkait tentang karantina dan isolasi mandiri ini nanti mungkin akan dibedah, peraturan ini tentang ini, peraturan ini tentang ini gitu. Jadi lebih spesifik ke sana. Dan kelompok 7 tentang morbiditas dan mortalitas. Jadi angka-angka kematian, angka-angka kesakitan dibandingkan gitu, ditelaah dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya mau data morbiditas dan mortalitas juga ada sama saya dalam bentuk mingguan analisis. Dalam bentuk harian itu bisa semuanya dianalisis. Jadi ini semua datanya ya bisa istilahnya saya bantu untuk kemudian kita tulis bersama atau kemudian Anda kumpulkan dulu berdasarkan ide ini gitu ya. Ini tentang COVID-19. Jadi kelas F adalah kelas COVID-19. Kemudian kelas G tadi adalah tentang stunting ya. Jadi saya sudah membagi materi terkait dengan masing-masing kelas. Jadi kalau masing-masing kelas tadi ada 6. Jadi bisa determinan stunting di Indonesia. Dan ini bisa diambil tadi dari data-data Riskesdas 2013 segala macam gitu yang kaitannya dengan determinan stunting di Indonesia menggunakan data Riskesdas.
Diskesdas. Diskesdas itu banyak ya. Jadi nanti bisa dilihat determinan stunting itu dihubungkan. Apa determinan stunting? Silakan nanti bisa dikembangkan terkait dengan itu. Kemudian tulisan stunting lainnya adalah analisis tren ya stunting di beberapa negara Asia. Jadi nanti perbandingannya dibandingkan dengan negara Indonesia. Jadi komparasi. Dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian determinan stunting di Indonesia ini menggunakan data Diskesdas yang tersier ya, tersier. Kemudian komparasi tren stunting di beberapa negara Asia, kemudian model edukasi atau promosi stunting pada balita. Model-model edukasi atau promosi stunting pada balita apa saja yang sudah ada gitu ya. Ini sudah ada sedikit yang sangat menjurus ya, yaitu kaitannya dengan hubungan kecacingan dan stunting, hubungan KEK dan anemia pada ibu hamil dengan kejadian stunting, hubungan BBL dengan kejadian stunting. Nah, ini bisa langsung dikerucut dengan keyword. Dengan keyword nanti Anda akan cari jurnalnya. Nah, ini kelas G tentang stunting, kemudian kelas FGH tentang lowland ya. Kelas H menulis tentang dampak perubahan lahan. Isu ini diangkat terkait juga dengan mahalnya minyak sawit ya, padahal kita penghasil sawit. Jadi perubahan lahan sawit, hutan menjadi perkebunan sawit itu dampaknya kepada lingkungan dan kesehatan atau kesejahteraan. Jadi ini dikaitkan dengan ketahanan pangan dan gizi pada petani sawit. Jadi terserah mau di mana ya, kita batasi dulu petani sawit. Jadi dampak pandemi COVID-19 terhadap petani sawit. Jadi nanti akan dilihat bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap petani sawit,
terutama di Indonesia tentu saja ya, kalau bisa ini arahnya ke Indonesia. Kemudian kaitannya dengan penggunaan minyak sawit. Jadi penggunaan minyak sawit ini, kemudian dampak lingkungan, akibat perubahan lahan ya dari hutan menjadi perkebunan sawit. Kemudian tren. Ini di sini termasuk tren juga. Ada trennya gitu, tren penggunaan minyak sawit. Bisa dibandingkan beberapa tempat, misalnya di Indonesia, kemudian di Malaysia, misalnya bisa juga. Jadi kalau ini tren penggunaan minyak sawitnya, ini dampak lingkungan akibat perubahan lahan menjadi perkebunan sawit, ini dampak pandemi COVID-19 terhadap petani sawit, ini ketahanan pangan dan gizi pada petani sawit. Maka di sini kita lihat ya, tren jumlah lahannya. Jadi tren apa sih namanya? Perubahan jumlah lahan itu. Jumlah lahan yang berubah menjadi perkebunan sawit. Ini mungkin bisa di studi komparasi juga. Tren jumlah lahan yang berubah menjadi perkebunan sawit. Jadi misalnya pada tahun sekian itu tren lahannya sekian, kemudian tahun sekian ini sekian, di Indonesia seperti ini, pola di Malaysia seperti ini. Jadi studi komparasi di mana kemudian dari luas lahan itu berapa, dari lahan hutan menjadi yang lahan sawit ya, kemudian dianalisis terkait dengan tren luasnya lahan tersebut yang berubah dari hutan menjadi sawit itu berapa. Jadi arahnya ke sana untuk melihat studi komparasi tersebut. Kemudian di sini kita akan lihat ya terkait dengan kecelakaan kerja pada petani sawit. Jadi ini K3 nih, arahnya ke K3. Jadi memang ini mengerucut kepada perubahan lahan sawit gitu ya. Kemudian kalau di sini kan tren penggunaan minyak sawit, di sini nanti arahnya juga isu terkini bahwa saat ini dikaitkan dengan sulitnya memperoleh minyak sawit, gitu ya. Jadi kan cenderung kita kayak dibatasi, padahal kita sebetulnya penghasil minyak sawit terbesar ya, termasuk yang terbesar di dunia, tapi kemudian di Indonesia malah ini apa sih, beli minyak aja dibatasin gitu ya. Nah ini kebijakan yang dikeluarkan, untuk pelestarian lingkungan. Dalam hal ini kaitannya dengan perubahan lahan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan artinya peraturan perundang-undangan. Nah ini yang bisa dibagi menurut kelompok. Silakan boleh di screenshot dulu masing-masing. Ini ada kelas F. Jadi si pen kelas F-nya nanti membagi berdasarkan ini materinya. Apa yang harus Anda lakukan untuk minggu depan? Setiap kelompok mengumpulkan minimal 5 artikel ilmiah terkait dengan topik yang akan dibahas. Ya. Jadi topik yang akan dibahas terkait dengan surveillance COVID-19, apakah surveillance-nya secara umum, atau nanti ke arah testingnya atau tracing-nya. Atau disiplin protokol kesehatan. Penerapan disiplin protokol kesehatan terkait dengan artikel ini 5. Jadi masing-masing kelompok mengumpulkan 5 artikel, ya, baik nasional dan internasional, diharapkan adalah artikelnya itu yang terakreditasi.
Karena nanti minggu depan kita akan belajar tentang telaah artikel, mana yang sebetulnya layak untuk dirujuk atau tidak. Ini sudah di-screenshot kelas F? Kelas F? Sipen kelas F? Oke. Kemudian kelas G, silakan kelas G. Kelas G tentang stunting. Sudah. Dan kelas H tentang perubahan lahan. Hutan menjadi lahan sawit. Sudah ya? Kalau sudah, artinya minggu depan masing-masing kelompok mengumpulkan 5 artikel PDF-nya ya tentang materi atau topik yang sudah dibahas tersebut. Jadi kalau untuk kelompoknya siapa-siapa, itu silakan Sipen nanti yang akan yang akan membagi kelompok tersebut. Saya kira saya sudah melewati waktu ya sekitar 20 menit dari jadwal, harusnya jam 9.40. Tapi karena ada pembagian materi untuk tugas minggu depan ya, silahkan kalau misalnya kita sudah selesai, kalau ada kelas yang lain boleh kita selesai dulu materi kita pada pagi hari ini.